menarik lagi. Nah, kenapa gue mau ngomongin ini? Karena tadi kalau kita ngomongin betapa pentingnya buat resolusi, sekarang betapa mengerikannya kalau orang nggak ada resolusi sebenarnya. Contoh nih kenapa penting banget ya? Karena ada misalnya satu orang gitu, dia punya 1 apa 2 resolusi aja setahun. Maka dalam 5 tahun ada 5 sampai 10 hal yang bertumbuh dari orang tersebut. Orang-orang hari ini fokus dengan apa? Mencari sesuatu yang mereka belum punya. Makanya ada pay later. Ya, pay later. Iya, kan, pay later. Ya, saya jadi, maunya pay never sih. Pay never. Halo guys, wah kita balik lagi hari ini di podcast Sit In yang paling keren, podcast paling kece ya. Dan hari ini kita akan bahas tema yang mumpung awal tahun ya. Kita akan bahas tema yang paling sering dibahas di awal tahun ya, paling sering dibikin ya. Namanya resolusi. Wah, resolusi ini setiap awal tahun pasti banyak orang yang membahas ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke temanya ya, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita hari ini yang paling ganteng, paling kece menurut istrinya. Menurut saya juga ganteng lah ya, oke. Dan backgroundnya dia adalah seorang pastor ya, youth pastor, bukan youth pastor, young pastor ya, pastor seorang pendeta muda sekarang menggembalakan Singles Ministry di Jakarta Pusat, dan sebelum menjadi pastor dia adalah seorang marketing manager ya. Please welcome hari ini ada Bro Andre. Wah, Bro Andre. Halo Bro Andre ya. Halo Bro. Saya adalah hari ini kita mau bahas suatu tema yang ya sering diomongin lah ya. Orang ini mumpung awal tahun ya, masih hangat banget tema ini, yaitu sebuah tema namanya resolusi ya, seperti yang udah saya bilang tadi. Nah, resolusi ini banyak digaungkan ya, banyak diomongin di awal tahun, tapi pada data yang muncul ya sebenarnya, pada data yang saya punya waktu itu di mana nih? Di Amerika loh, waduh, di US ini ada 38,5% orang dewasa di Amerika ternyata itu bikin resolusi. Nah, sebenarnya nggak banyak nih, ya kan? Dan yang 60% sekian, ya pasti nggak bikin resolusi ya kan. Nah, jadi di Jakarta sendiri itu ada sekitar 60% orang yang bikin resolusi. Tapi itu cuma di Jakarta dan nggak semuanya juga. Itu dari 1.600 responden lah kira-kira ya, ini data dari Detik. Nah, ternyata orang mungkin banyak ya ngomongin resolusi di awal tahun, membahas tentang resolusi. Tapi pada prakteknya nggak banyak orang yang bikin nih. Iya kan? Nah, jadi data-data yang muncul itu orang yang beneran bikin tadi ya di Amerika, di US itu cuma 38,5% orang-orang yang dewasa ya yang bikin resolusi, yang 60 nggak tahu ya kan. Ada di Jakarta dari 1.600 responden kira-kira sekitar ya 60% ya, lumayan banyak, tapi itu kan di Jakarta. Tapi 1.600 orang dibanding 275 juta ya penduduk Indonesia ya nggak sebanding dong. Dan itu pun Jakarta kota besar ya kan. Nah, berarti faktanya yang ada di lapangan, orang itu bikin resolusi jarang. Tapi ngomongin resolusi gue ya banyak diomongin, tapi jarang orang yang bikin. Nah, pertanyaan yang muncul ya sebenarnya kita ini ya di awal tahun penting gak sih sebenarnya bikin resolusi gitu? Menurut lu gimana? Ya, jadi menarik ya, tadi kita lihat data-data itu sendiri memang data yang sifatnya di urban area ya. Kalau Indonesia mungkin 60% di Jakarta. Tapi kalau secara Indonesia sendiri belum tentu orang yang di daerah hanya tahu arti kata resolusi. Iya, resolusi sendiri pun mungkin orang banyak yang bingung ya. Apa tuh Pak resolusi ya? Apa tuh resolusi? Ya kan, nggak tahu orang resolusi. Dan sedangkan tadi negara yang teredukasi kayak US sendiri, ya mereka aja hanya 40 orang. Ya 40%. 38,5 ya. Lah. Dan sebenarnya yang menarik adalah dari 38,5 itu pun nggak banyak orang yang menyelesaikan resolusinya. Paling cuma 30% yang mulai. Sekitar 60% ya orang udah lost track di minggu pertama. Oke. Mulai another few persen itu mulai nggak jalanin di bulan Februari. Cuma 30 yang lanjutin, 9% mungkin yang mengakhiri resolusinya mereka. Yang bisa benar-benar menyelesaikan resolusinya mereka. Jadi apa namanya, kaum cuma bikin
ya kan? Kaum berimpian ya. Ya 35,8% itu ternyata dari 35,8% itu ternyata cuma 9% akhirnya made it through the year gitu ya. Waduh, ini menarik juga ya, lebih menarik lagi. Ya, menarik lagi. Nah, kenapa gue mau ngomongin ini? Karena tadi kalau kita ngomongin betapa pentingnya buat resolusi, sekarang betapa mengerikannya kalau orang nggak ada resolusi sebenarnya. Nah itu begitu ya. Buat gue sendiri, buat gue pribadi ya penting banget untuk punya resolusi. Karena tanpa resolusi itu, tanpa kita benar-benar secara intensional ya, buat impian-impian kita terwujud gitu ya, maka biasanya orang nggak akan banyak bertumbuh. Oh gitu. Contoh gini ya, kalau kita lihat resolusi sendiri itu tuh kebanyakan itu traits-nya orang-orang yang mungkin kolerik. Nah, natural born leader. Natural born leader ya. Natural Jadi born leader, orang-orang yang pokoknya memang terlahir dia kayak punya tujuan, punya visi sendiri. Punya tujuan, gitu. punya visi. Bener, dia mau menguasai dunia. Iya. Dia mau lead gitu ya, dia mau memimpin gitu. Tapi berapa banyak hari orang-orang yang cenderung dengan nature mungkin melankoli. Iya, kayak apalagi orang-orang sanguin ya kan. Sanguin, kayak saya gini. happy go lucky ya. Bener gak? Let it flow aja deh bro. Iya, gitu kan. ngalir aja lah bos. Ngalir aja lah. Bos, aduh. Atau orang pragmatis. Yang benar-benar cuman nyantai aja. Nyantai aja. Iya, benar. Kira-kira kalau misalnya mereka harus menghadapi mungkin hal-hal besar dalam hidup mereka untuk berubah. Mereka nggak akan bisa berubah kalau mereka nggak buat resolusi dari diri mereka sendiri. Ya, apalagi orang-orang yang suka procrastination. Yang menunda-nunda. Gue banget nih. Ya. Hari ini banyak orang yang kalau buat resolusi, ya salah satu contohnya misalnya berat badan gitu ya. Mau diet gitu kan, bilang diet starts tomorrow. Diet always starts tomorrow. Always starts tomorrow ya. Jadi itu prokrastinasi. Nah, kenapa tadi penting? Karena kalau hari ini orang nggak terbiasa membuat resolusi, maka 1 tahun mungkin ya kan, resolusi biasa setahun ya. Setahun hidupnya itu tanpa ada tujuan itu biasanya nggak akan ada yang di-achieve. Nggak akan ada yang dapatkan. Gitu ya. Kecuali memang ada hal-hal yang selama ini dia snooze atau tadi ya mungkin ditunda. Tapi akhirnya juga mulai membuat dia resah. Mau nggak mau akhirnya dia berubah dari sana. Contoh ya, orang nggak hidup secara lifestyle-nya nggak berubah kalau dia belum sakit. Oh iya benar. Sampai harus kena batunya dulu lah. Kena batunya dulu. Ya, ada mungkin orang yang kehilangan seseorang yang terdekatnya dia, baru dia mikir karakter dia ada yang perlu dirubah. Tapi kalau misalnya orang dari awal udah punya satu visi apa yang dia mau bertumbuh di tahun itu, maka dia akan bisa dapatin itu karena intensional ya. Selama setahun fokus dia akan bagaimana cara dia bertumbuh dalam hal tersebut. Contoh nih kenapa penting banget ya, karena ada misalnya satu orang gitu, dia punya 1 atau 2 resolusi aja setahun. Maka dalam 5 tahun ada 5-10 hal yang bertumbuh dari orang tersebut. Jadi kalau gue ketemu lu Ger 5 tahun ke depan dengan resolusi yang mantap, udah beda banget. Gue yang hari ini gitu ya. Pernah gak ketemu orang yang sama-sama gitu-gitu aja hidupnya? Iya, ya sering lah. Sering ya. 5 tahun, 10 tahun ketemu dia, kok gini-gini aja ya orangnya ya. Kemungkinan besar karena dia gak pernah, atau mungkin dia gak membuat resolusi dia dengan mantap. Atau mungkin gak menyelesaikan resolusi dia. Jadi kalau buat gue hari ini pribadi, resolusi itu penting banget sebenarnya. Untuk itu ya, supaya mungkin sifatnya supaya kita gak lost track ya. Supaya kita gak lost track. Over the year gitu ya. Yes. Oke. Jadi ya kalau gue nih, kayak gue kan orangnya ya as you know lah, gue sanguin banget gitu kan orangnya, ya santai-santai aja. Resolusi kalau ada ya, cuman gue sekarang lagi working on my diet progress gitu kan. Jadi gue ya emang udah dari tahun lalu itu gue udah turun sekitar ya 22 kilo lah something gitu kan. Nah ini salah satu resolusi yang gue kejar gitu, dan masih tahun ini tuh gue ada goal lagi gitu yang lain. Nah jadi sebenarnya jadi gue agak memang bener kata lu ya. Gue mungkin gini, tahun-tahun yang lalu gue emang nggak pernah bikin resolusi soal berat badan karena buat gue ya udahlah gue santai-santai aja gitu kan, dan terbukti berat badan gue tuh wah gila nggak ada aturan dah. Ya jadi kayak tumpah-tumpah gitu. Naik turun semaunya dia lah pokoknya ya. Pokoknya timbangannya tuh udah muter. Jadi gue pernah ya ada momen di mana timbangan gue tuh dari 0 muter lagi ke 0. jadi apa? Gue ada di momen itu, dan sekarang gue punya resolusi. Oh berat badan gue tahun ini harus sekian, gue harus turun sekian. Itu beneran loh. Maksud gue jadi kita nggak banyak. Pokoknya resolusi gue itu
resolusi paling berat gue tuh sebenarnya ya berat badan. Karena dari dulu tuh gue nggak pernah mau karena effortnya tuh nggak enak. Gue harus bangun pagi, harus olahraga, terus gue kan suka makan ya orangnya. Dan itu gue harus neken porsi makan gitu-gitu loh. Jadi gue rada-rada agak malas sebenarnya. Nah, cuman gue punya patokan gitu. Gue harus turun sekian kilogram di bulan ini. Bener loh. Maksudnya kayak lebih gampang gitu. Jadi kita punya fokus gitu ya. Betul. Nah, dulu gue kayak punya resolusi tuh nggak terukur gitu. Mungkin ya, karena gue pengen kurus. Ya kurus tuh kurus gimana gitu loh. Maksudnya kan kurus ya orang kurus. Lo kalau nggak, jadi gue mikir ya turun sekian kilo deh gitu ya. Nah, tapi ya bener kata lo, nggak usah banyak-banyak ya berarti ya. Nanti tahun depan fokus lagi berapa gitu. Jadi memang beberapa orang yang dulu lama nggak ngelihat gue, tiba-tiba ngelihat gue kayak, oh lu sekarang kurus ya gini. Gitu ada perubahannya gitu. Tapi memang karena gue meniatkan dalam hati untuk ya gue harus nurunin berat badan gitu. Dan itu yang bikin gue fokus ternyata adalah ya resolusi itu ya. Gue tahun ini juga resolusinya sama gitu. Ya untuk secara fisik ya. Nah itu ya supaya kurus gitu. Cuman kan gini, orang-orang tuh berat badan ini adalah salah satu resolusi dari sekian banyak orang tuh ya untuk kesehatan ya sebenarnya. Jadi resolusi kan ada macam-macam nih, ya kan? Gue misalnya contoh buat kesehatan gue nurunin berat badan gitu ya. Ada orang yang resolusinya finansial mungkin. Gue pengen punya mungkin portfolio gue di saham dan lain-lain. Terus ada lagi mungkin resolusinya itu kayak networkingnya dia. Gue harus kenal sama orang baru. Macam-macam gitu ya. Atau secara personal gue pengen bertumbuh dalam karakter yang ini gitu ya. Mungkin gue pengen lebih sabar lagi deh di tahun 2023 ini gitu ya. Nah sebenarnya gini, kalau menurut lo resolusi yang bener itu yang gimana sih? Ya, boleh gak sih misalnya kita, gue pengen punya duit nih segini nih. Gue pengen punya ini misalnya kayak ya tadi ya gue bilang networking dan lain-lain gitu ya. Kenapa enggak? Nah iya, itu kan boleh banget ya sebenarnya ya. Boleh banget. Cuman gue pengen narik secara biblical ya mungkin ya. Jadi gini, apakah yang gue mau yang Tuhan mau gitu. Nah itu tuh kayak gue tuh suka bertanya-tanya kayak gitu tuh. Tapi kalau gue misalnya gue selalu bawa itu ke ini sih ke Tuhan gitu. Kayak gue kurus gini, Tuhan seneng gak ya gitu loh. Kayak kalau gue pemikiran gue sih kayak gitu ya. Nah cuman apakah, jadi kadang-kadang orang tuh suka lost track ya. Saking mikirin resolusinya ternyata buat gue sendiri gitu loh. Buat for my own good gitu. Tapi nggak pernah mikirin bahwa apakah this is what God want gitu. Apakah ini yang Tuhan mau gitu. Nah itu sih yang gue pengen gali lagi sih sebenarnya. Apakah resolusi yang kita buat ini gimana sih caranya supaya kita tuh bener gitu dalam bikin resolusi gitu. Nah apakah entah gue harus doain dulu lah apa gitu. Menurut lu gimana sih? Oke. Gue seneng ya Gere ngomong kayak gini. Kenapa? Karena gak banyak kan hari ini orang yang mikirin kira-kira tahun ini Tuhan mau gue kayak gimana ya. Iya kan. Tadi lo bilang sendiri tahun ini gue mau hidup gue seperti apa ya. Fokusnya tuh sama kita sendiri. Tapi sebelum gue jawab ya mungkin kalau buat gue secara pribadi yang bantu gue untuk lihat itu adalah kenapa Tuhan mau gue punya resolusi seperti itu. Iya kan. Karena kan gini, kalau misalnya gue mau ikutin apa yang Tuhan mau, ya kadang-kadang orang lihat tuh beban. Aduh, Tuhan tuh kayaknya maunya gini ya. Tapi kalau kita benar-benar tahu Tuhan kita itu siapa, kita malah gak terbeban. Jadi rasanya, Tuhan mau gue bertumbuh di area ini ya. Kenapa? Karena itu for my own good, ya kan, untuk gue sendiri sebenarnya. Nah itu sudut pandang yang sebenarnya bagus banget untuk kita pelajarin lebih dalam, untuk pas kita lagi bangun resolusi kita. Nah cuma menarik banget tadi. Coba kita ngobrol sama teman-teman kita. Kebanyakan resolusinya itu tuh gak jauh-jauh. Ya duit paling kan. Ya kan.
Misalnya kesehatan, berat badan lah. Berat badan. Gym membership paling tinggi tuh di awal tahun. Bener tuh. Ya. Orang mulai sign up gitu ya. Orang sign up kadang-kadang pakai emosi kan, sign up gue setahun. Langsung setahun di awal. Gue pakainya Januari doang. Itu pun juga minggu-minggu awal doang ya. Minggu-minggu sisanya awal udah males. Oke. Pasti gitu. Dan apa? Tadi balik lagi ke pertanyaan itu. Kenapa kok orang hari ini yang dia jadiin resolusi nomor 1, nomor 2 itu biasanya karir, uang, atau berat badan. Iya. Banyak hal lain tadi ya kita lihat ya. Cuman 2 ini nih rasanya kita bisa cukup agree. Itu hal yang sangat general. Ya, kesehatan dan keuangan nih. Kesehatan dan keuangan. Dan kadang-kadang orang bukan fokus kesehatan, bahkan malah body image. Ya kan, lebih. Ya, ada yang sehat juga betul, tapi ada juga yang lebih ke arah gue pengen look good nih. Iya. Ya, gue Good looking nih, gue pengen good looking, baik glowing gitu. ya kan. Ya, good looking, glowing gitu. Itu dia. Tapi seberapa sering hari ini orang malah justru di saat dia dapetin goal itu dia nggak feel good about it. Iya. Gitu ya. Jujur ya, gue dulu goal gue nggak jauh daripada 2 itu. Setiap tahun harus ada pertumbuhan karir, pertumbuhan keuangan, gaji pokoknya naik terus. Gaji naik terus. Lagi gemuk harus kurusan, lagi kurus mau build muscle, selalu kayak gitu ada ininya ya. Tapi setiap saat gue mendapatkan itu gue nggak langsung feel happy about it. Iya. Gitu loh, gue malah kadang-kadang merasa udah lama-lama dicari kok gini aja ya. Pas dapetin gitu ya. Iya, pas lu dapet udah berarti lo udah kayak duit gue udah tambah banyak nih. Ya kan, gaji udah naik. Body juga nggak jelek-jelek amat, udah oke. Tapi masih kurang gitu ya. Tapi masih kurang, rasanya nggak ini. Tapi di situ gue belajar ya bahwa ternyata cara gue buat goal gue memang kurang baik gitu ya. Karena gue fokus sama hal-hal yang sifatnya eksternal. Oke. Gitu ya. Jadi bukan sama hal-hal yang hari ini sifatnya itu tuh sebenarnya internal. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena banyak orang hari ini untuk to be happy. Gue dari kecil diajarin ya, to be happy. Kamu harus punya banyak uang. Oke. To be happy kamu harus look good misalnya gitu. Iya. Ya kan? Tapi kok gue nggak happy di saat gue punya ini. Kok gue nggak happy di saat gue maintain misalnya good looks atau apa gitu ya. Nah karena happinessnya sendiri bukan dari sana datangnya. Oke. Ya, gue suka banget. Gue setuju. Ada satu ayat di Yeremia 2. Ini ayat yang gue sangat-sangat suka ya. Karena dibilang bangsa Israel tuh melakukan 2 buah kesalahan, 2 buah dosa. Dia meninggalkan Tuhan, air yang hidup. Dan dia menggali satu kolam dia sendiri kolam yang bocor. Kolam yang hari ini kalau di top up diisi apapun itu tuh happinessnya nggak lama akan hilang. Gitu ya. Gue hari ini mau dapat karir ini tapi nggak happy. Gue mau lose weight, sometimes kasih happiness tapi nggak sebesar itu. Gitu kan. Itu goal-goal tersebut. Nah hari ini kalau gue lihat berarti apa yang Tuhan mau gue dapatkan dari situ. Tuhan mau gue bisa connect sama source of happiness. Source of contentment sesungguhnya. Itu daripada Tuhan sendiri air yang hidup. Gitu ya. Nah, di situ gue mulai lihat dan gue suka sama research psikologi. Gue juga suka lihat bagaimana kok caranya Tuhan kasih kita perintah kok make sense ya dalam hidup kita gitu, relevan dalam hidup kita gitu ya. Di situ gue lihat bahwa di saat orang-orang hari ini gagal ngelakuin resolusi mereka, karena mereka kejar hal-hal yang sifatnya eksternal, extrinsic motivation. Ya, orang bilang carrot and stick. Kalau lu nggak dapet reward, ya atau lu dihukum. Makanya lu buat resolusi, lu kejar resolusi. Di saat orang nggak feel dapat reward itu dia berhenti. Ya kan? Di saat orang, wah gue mau berhenti ini deh karena gue berasa sakit nih. Ya, di saat dia mulai sehatan dikit dia stop. Tapi intrinsic motivation itu tuh sesuatu yang lahir dari dalam, yang membuat orang itu tuh jadinya giat ngelakuinnya. Gitu ya. Hari ini gue bisa punya goal-goal yang menurut gue itu tuh sesuai dengan keinginan Tuhan karena gue baca di Alkitab. Hal-hal ini hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup gue, yang make sense membangun karakter gue, membangun hidup gue. Dan gue jadi kejar goal-goal tersebut. Dan gue ke drive bukan hanya dari result, tapi dari prosesnya. Gitu ya. Gimana itu semua tuh sebenarnya rewarding banget. Gitu ya. Dan jadi hari ini gue pikir ya, kalau Tuhan punya goal tersebut adalah untuk kita bisa cari sumber daripada pencipta kita sendiri yang bisa benar-benar ngisi kita. Hari orang punya void bro. Iya. Ya ada satu kekosongan. Cuma Tuhan yang bisa isi. Tuhan yang bisa ngisi, betul. Dan sedangkan orang-orang yang fokusnya sama eksternal, ekstrinsik tadi, malahan mereka bukannya makin happy, sometimes ya, malah itu hal yang bikin mereka makin gak happy. Turn out. Gitu ya. Contoh nih ya, gue suka di 1 Timotius 4. Dia ada bilang bagaimana seseorang itu jangan cuma train yourself ya secara physically,
tapi train yourself to be godly. Itu key-nya. Zaman dulu orang-orang di Athena bro, mereka workout. Ya, gymnasium. Gymnasium. Badan-badan mereka keren-keren bro. Lu pernah lihat patung-patungnya? Iya. Patung-patung Greek ya, badannya keren-keren. Gede-gede ototnya. Six pack sampai 8 sampai 12 gitu ya. Bisa 12 ya? Iya, 8 lah ya. Tapi orang-orang ini ya mereka fokus sama hal tersebut, ya kan? Dan dikatakan di ayat tersebut adalah itu punya some value, itu punya satu kegunaan. Ya, kegunaan yang kita bisa nikmatin hari ini. Siapa sih yang nggak suka badan bagus sehat gitu ya? Tapi dibilang train yourself to be godly. Kenapa? Karena itu punya janji, bukan hanya di hidup yang ada sekarang, tapi di hidup yang ada ke depan. Resolusinya itu Paulus lagi minta Timotius untuk apa? Be godly. Train yourself, fokus to be godly. 1 Timotius 6 diulang lagi tema yang sama. Bukannya diet tadi to be godly, di tema 1 Timotius 6 adalah bagaimana contentment with godliness dibilang equal great gain. Jadi orang yang bisa berkecukupan hidupnya, maksudnya punya rasa cukup ya. Dan juga dia itu punya karakter yang godly, karakter yang mencerminkan Tuhan. Nah itu akan mendapatkan kelebihan yang besar. Sedangkan orang yang mengejar kekayaan, dia malah punya banyak kesulitan. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah coba deh hari ini kalau kita set goal kita, uang, lose weight aja. Tadi ya sekali lagi itu nggak salah ya. Nggak salah benar. Tapi kita lupa untuk godliness yang Tuhan bilang tadi. Kira-kira hidup kita bakal seperti apa? Gitu kan? Nah ini yang gue mau tanya nih bro. Ya, lo kan pasti sampai sekarang pun masih ada dong goals tentang keuangan, masih ada dong goals terkait physical, ya kan? Pasti. Nah, yang mau gue tanya adalah gimana how to add the godliness in that goals gitu loh. Jadi karena gini, kan kita ngerti lah, ya orang kalau ditanya, ya gue nggak butuh duit banget, gue pengen ya hidup semakin kayak Tuhan gitu. Nah tapi ternyata goalsnya mereka itu masih fokus on ya extrinsic tadi yang lo bilang gitu loh. Nah, gimana ya how do you set your goals gitu loh. Jadi how to add that godliness part in your goals supaya lo bilang tadi contentment-nya itu loh. Contentment, godliness-nya dapet gitu. Nah, gimana cara lo bikin goals-nya kalau gitu? Ya. Gua pasti acuannya kita itu kepada kebenaran Tuhan ya sebenarnya. Sumber daripada setiap kebenaran itu adalah firman-Nya Dia. Ya firman yang origin atau asalnya itu bukan daripada manusia, tapi daripada Tuhan. Ya, gue membiasakan diri gue untuk set my goals balik daripada kira-kira apa yang Tuhan mau dari firman-Nya. Tahun ke tahun pasti berbeda. Dan gue selalu melihat bagaimana caranya gue bikin resolusi itu tuh berdasarkan dari skematik yang Tuhan buat. Gitu ya. Gue suka di Yakobus 1. Itu dia ada ngomongin bagaimana kalau kita ngelihat firman Tuhan itu seperti bercermin. Dia bilang janganlah kamu jadi pendengar firman saja, tapi jadi pelaku firman. Ya kan? Dikatakan karena orang yang nggak melakukannya menipu diri sendiri. Nah, itu gue seru banget ya gue lihat kenapa? Karena setiap kali gue lihat firman Tuhan gue bercermin. Ya kan? Orang yang nggak melakukan itu dibilang ada beberapa hal yang salah. Ya dia bisa lihat ada yang dia harus rubah, tapi dia keluar dari rumah dia nggak rubah apa-apa. Sedangkan orang yang benar-benar mengamati, teliti, bercermin, dia akan tahu hal-hal apa yang harusnya berubah. Karena dia mengaca itu tuh, dia membandingkan diri dia dengan Yesus. Jadi God's word should be our mirror gitu ya? Yes, gitu ya. Nah di situ gue bangun resolusi gue simpel aja. Bagaimana hari ini gue bisa jadi semakin mirip dengan Kristus. Ada gak hal yang gue udah bagus? Mungkin ada. Ada gak hal-hal yang dimana gue harus semakin bertumbuh lagi? Gitu ya. Dan dari sana gue jadi bisa buat goal gue. Gue ingat banget di tahun 2020, gue sangat semangat melayani Tuhan. Sangat-sangat semangat melayani Tuhan. Tapi ada beberapa karakter gue yang gak bagus. Gitu ya. Gue mungkin orang yang kurang sabar. Ya sama lah mirip-mirip. Sama ya mirip-mirip ya. Ada kata-kata gue yang bukannya membangun. Malah jatuhin orang. Walaupun mungkin niatannya itu adalah niatannya baik. Niatannya building orang itu kan. Niatannya building orang itu. Betul. Tapi delivery-nya salah. Nah jadi gue fokuskan waktu itu gimana caranya tahun itu 2 hal ini harus berubah. Gitu ya. Kesabaran dan itu ya how dan to kata-kata yang membangun. Jadi setiap ada situasi yang buat gue mau marah mungkin ya, gue akan pikirin lagi, aduh jangan, ini resolusi gue harus sabar.
Ya, kalau misalnya ada kata-kata yang mau keluar dari mulut gue pikirin lagi. Jangan. Resolusi gue adalah mau kasih kata-kata yang membangun, yang positif bukan yang negatif. Iya. Jadi itu proses gue, Ger. Iya, benar. Jadi gue dapat ininya sih, dapat ahanya gitu. Jadi gue kalau mau, kita kayak ya bercermin ya ngeliat firman Tuhan ya, lu kurangnya di mana nih kayak gini kan. Nah mungkin lu misalnya kalau gue ngeliat myself as overweight gitu kan, ya, God doesn't want an overweight body gitu kan. Jadi kan ketubuh lu bait Allah gitu kan. Masa isinya lemak? Iya dong ya kan. Gitu loh. Jadi oke, berarti gue harus benerin di ini. Oke, physical gue harus benerin. Ya berarti goalnya sebenarnya ya kita melihat itu dari sisi firman Tuhan ya sebenarnya. Betul. Jadi contentment kita. Jadi gue ngerti ya orang tuh gini loh. Gue tiba-tiba kepikiran gini. Yang soal keuangan, ya, misalnya keuangan. Orang-orang itu kan tadi sebelum kita sampai sini kan lo bilang ada rasa cukup gitu ya, contentment. Contentment, gitu. betul. Rasa cukup. Jadi orang tuh banyak kan nggak ngerasa cukup ya sebenarnya ya. Yeah. Orang tuh ngerasa, gila, gue pengen ini lagi lah, I want more and more gitu. Yeah. Nah, yang dari yang gue alami saat ini ya, duit segede apapun tuh nggak pernah cukup loh sebenarnya. Ya kan karena jadi gue pengen tahu ini sih. Dari kan kita memang bener sih harus bikin namanya goals keuangan ya. Tapi how to feel content gitu loh. Gimana caranya gitu kita merasa cukup. Jadi kita nggak pengen more lagi gitu loh. Itu sih yang gue pengen tanyain sebenarnya. Gimana sih lo deal yourself ya? Kadang-kadang kan keinginan kita tuh banyak, ya kan? Dan nggak jarang ya kita tuh bikin goals atas dasar keinginan kita loh. Betul. Ya kan? Jadi betul. Yang mau dipuaskan itu sebenarnya ya what we want gitu, apa yang kita pengenin gitu kan. Itu yang dipuaskan sebenarnya di situ. Nah, how to feel content gitu sebenarnya menurut lo? Tadi ya ini sebenarnya goal yang ini dua hal yang tadi kita ulang-ulang terus ya. Goal yang paling kelihatannya banyak orang mau itu adalah tadi kalau nggak fokus di uang, karir atau pada body image. Ya, tapi back again itu kan keinginan kita sebenarnya. Keinginan kita sebetulnya. Nah makanya tadi kalau gue ya mungkin dari dua ayat tadi Timotius 4 dan 6, gue bukan hanya, sekali lagi balik lagi bukan hanya, jadi ada dua-duanya penting ya, bukan hanya gue fokus sama body image, tapi gue fokus sama yang namanya karakter. Karena godliness itu kan apa sih? Yang karakter-karakternya mencerminkan Tuhan, benar kan? Itu jadi fokusnya. Yang kedua kalau kita lihat contentment tadi, rasa cukup. Gue suka ya Paulus bilang di situ kalau ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukuplah. Oh ya benar. Nah, makanan ada pakaian cukup. Ada kebutuhan primer aja cukup. Ya kan? Karena kerajaan Allah atau misi Tuhan itu ada di luar daripada yang sifatnya material tapi spiritual. Gitu ya. Gue sendiri dulu gue ingat banget ya. Kenapa tadi uang yang gue dapatkan itu nggak pernah cukup? Karena lifestyle selalu naik. Ya itu dia, kan? Penting sekali tuh ya. Ya di bumi ini kita bisa lihat bahwa wah sekarang kan gue udah di level ini nih. Iya, gue manajer, masa sih gue makan di warung ya kan. Gitu ya. Iya, baju gue masa ini nggak ada merek gitu kan. Iya, jadi naik terus tuh. Iya. Sedangkan gue pikir gini, kalau gue pakai baju yang bermerek, emang buat apa? Nah, benar. Apakah itu untuk impress orang supaya orang lain terkesan? Iya. Ya kan? Atau hari ini fokus gue adalah untuk buat Tuhan yang berkesan. Iya. Ya, apa kalau Tuhan berkesan sama karakter gue tadi sekali lagi godliness ya. Tuhan berkesan sama godliness itu bagaimana effort atau tenaga tujuan gue fokuskan kepada bagaimana untuk bangun rasa kagum itu. Ya Tuhan bisa lihat gue dan proud, kagum. Tadi misalnya lu bisa turunin berat badan gitu. Mungkin adalah sedikit orang bisa bilang kurus happy juga ya. Tapi kalau lu bisa berasa bahwa Tuhan bait Allah ini isinya spiritually bukan daging gitu ya. Iya. Tuhan akan kagum, Tuhan akan happy lihatnya. Itu kan sebenarnya hal yang kita pursue ya. Nah gue makanya mikir hari ini bagaimana cara gue bisa please Tuhan, bukan please manusia. Ya kalau misalnya tadi gue punya uang ini, gue bedain ada needs ada wants. Ya ada yang gue butuhkan, gue butuh makan, gue butuh punya pakaian. Tapi ada hal lain yang ranahnya wants. Ya kenapa gue butuh hal itu? Kenapa gue mau hal itu? Apakah motivasinya karena untuk orang lain lihat itu bagus? Ya, atau memang karena gue sendiri suka akan hal itu? Itu karena convenience biasanya. Karena convenience gitu ya. Bukan berarti kita harus, hari ini kalau mau ikut Yesus
harus seminim-minim mungkin nggak gitu juga. Iya. Ya kan? Tapi dengan contentment. Pantas lah, yang penting kelihatan pantas aja. Kelihatan gitu. pantas lah, rapi, bagus gitu ya. Dan dengan contentment itu, ya kan, tahun ke tahun mau ada kondisi yang berubah, misalnya kita mungkin lagi kena PHK atau ada beberapa hal yang kondisinya lagi nggak bagus gitu ya, pengeluaran nggak terduga, kita pun bisa kontrol gitu loh, karena kita selalu bisa belajar untuk bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Gitu. Orang-orang hari ini fokus dengan apa? Mencari sesuatu yang mereka belum punya, makanya ada pay later. Ya, pay later. Iya, kan, pay later. Ya, saya jadi, maunya pay never sih. Pay never. Oke. Ya, jadi itu, Jar. Kenapa Tuhan bilang tadi contentment gitu ya. Itu rasa cukup itu bagus banget buat kita. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu nyari apa yang kita nggak bisa raih gitu ya. Exactly. Ya kadang-kadang tuh gue pernah dapat quote gini. Ada seorang ya kayak motivator gitu ya di apa namanya? Di US ya, namanya Gary V ya. We try to impress people we don't like with the money we don't have. Gitu. Iya, kadang-kadang ya. Kita impress people ya, senangnya sama gue, tapi the one with the money we don't have. Dari pay letter, ya kan, dari kartu kredit. Ya, akhir-akhir kita yang pusing sendiri ya akhirnya ya. Yes. Dan akhirnya ternyata gaya hidup kita sendiri yang menghancurkan kita sebenarnya. Padahal itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan yang Tuhan mau. Iya. Mungkin kalau gue mau summarize sedikit gini kali ya. Di saat kita belajar apa yang Tuhan mau, arah hidup kita berubah. Ya kan, bukan berarti kita nggak boleh punya resolusi tentang keuangan, bukan berarti kita nggak boleh punya resolusi tentang body image. Tapi prioritas kita berubah, arah hidup kita berubah. Jadi di saat kita punya itu semua hanya sebagai adisional atau bonus dalam perjalanan kita hari ini menuju kepada arahnya Tuhan. Tapi orang-orang yang nggak melihat arah tersebut, mereka fokusnya kepada hal-hal yang sifatnya dari material itu, yang nggak akan pernah memuaskan mereka. Ya kan? Jadi terlebih lagi mungkin gini ya, bukannya hanya penting punya resolusi, tapi penting untuk punya resolusi yang tepat. Yang terukur lah ya. Yang terukur dan yang memang benar-benar rewarding dalam hidup kita. Contoh gini ya, gue pernah lihat ada satu orang main basket, ya, dia dribble, dia lari dengan kencang gitu ya, supaya bisa masukin bola itu ke dalam gawang, dalam ring itu, ya kan? Dia lari, gak ada yang bisa kejar dia. Suara berisik banget, teriakan dari supporter gitu kan. Dia masukin. Ya dia lay up, dia masukin bola tersebut. Tapi ke gawang sendiri. Kering dia sendiri. Orang-orang try to warn, tapi dia gak bisa denger. Ya kan? Nah, hari ini bisa gak gol-gol yang kita buat itu tuh karena bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu malah bikin kita makin kacau. Iya. Malah ternyata gol yang kita setting itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Jauhkan kita dari Tuhan. Iya. Ya buat kita sendiri tadi nggak happy. Iya, karena dibikin berdasarkan keinginan pribadi sebenarnya. Keinginan pribadi, hikmat pribadi. Dan tidak mencari godliness ya tadi ya. Exactly bro. Oh oke ya, tadi to impress people we don't like with the money we don't have. Ya menarik. Nah cuman gini, kadang-kadang ya bikin goals itu ya orang bilang tuh harus terukur gitu ya. Terus ada ininya nggak sih, kayak dulu gue pernah lihat apa sih namanya tuh SMART ya, cara bikin goal SMART ya. Yes, itu, betul. Itu kayaknya menurut lu gimana sih Pak? Kayak apakah goals harus terukur kah? Atau ya sebenarnya gini loh, karena kadang-kadang ya banyak orang yang resolusinya gagal sebenarnya. Gitu loh. Yang tadi only 9% people from that 35.8 lah. Follow through the year gitu. Made it through the year lah. Yeah. Sisanya kan ya the first week aja udah gagal. The first month ya syukur-syukur bisa tembus the first month gitu. Yeah. Tapi throughout the year only 9% people survive. Jadi ternyata orang-orang yang bikin resolusi itu yang berhasil itu minority sebenarnya kan. Nah, betul. Sebenarnya gimana sih cara bikin resolusi anti gagal? Wah, ini kan ya biar keren ya nanti di thumbnailnya kan. Iya. Cara bikin resolusi anti gagal. Mungkin kayak tadi ya, kita jangan ganti resolusi, ganti orang yang ngerjain resolusinya kali itu. Aduh, bisa jadi situ. Bisa jadi begitu ya. Tapi sebenarnya iya sih, kalau kita ngomongin resolusi itu kan SMART itu kan tools ya. Kita di dunia bisnis kita pakai SMART itu.
Karena setiap halnya itu tuh benar-benar mencerminkan goal yang achievable. Gitu ya, goal yang achievable kan. Specific, measurable, achievable ya, attainable ya, Google that lah. Google that lah ya, timely ya, gue juga lupa sekarang. Tapi itu kan toolsnya aja sebetulnya kan. Dan banyak orang hari ini punya goal mereka itu tuh memang ambigu. Contoh tadi misalnya, gue mau kurus. Kurus tuh apa? What is kurus gitu kan? Iya kan, what is Itu kurus. Gitu. harus jelas angkanya berarti kan. Gue mau achieve 10 kilograms mungkin satu bulan ini. Atau berapa turun sekian kilograms gitu kan. Itu kan harus jelas gitu ya. Misalnya gini, ada orang bilang, wah berat badan gue udah 100 kilo, gue pengen ke 80 kilo. Make sense. Tapi kalau orang bilang, gue udah 50 kilo, gue mau 30 kilo, ya kan. Itu, kok gimana tuh ya? Ya. Nggak measurable berarti kan, nggak bisa terukur. Nggak bisa terukur, nggak make sense. Jadi ya penting buat kita bisa ukur. Yang kita bisa ukur dong, berarti pertumbuhan kita kayak gimana gitu ya. Realistik nggak goal kita gitu kan. Kita bisa achieve goal itu kayak gimana. Ada orang misalnya mikir, wah dia mau turun 20 kilo. Kadang-kadang kejauhan lah ya, nggak perlu ya. Iya, 20 kilo seminggu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, lu naik 20 kilo aja bisa 6 bulan, ya 1 tahun bahkan ya. Iya. Nah jadi gitu. Kalau mau resolusi anti gagal itu memang penting untuk kita punya resolusi yang bisa terukur tadi. Ya. Nah cuman di balik itu sebenarnya, balik ya, kita ada motivasi dan kita punya eksekusi. Gitu ya, ada niat, ada jalan sebenarnya. Ya kan, kalau orang bilang ini, kalau ada niat pasti ada jalan. Iya betul. Ya kan? Where there is a will, there is a way. There is a will, there is a way. Niat itu yang paling penting, itu yang paling pertama sebenarnya. Balik ya tadi kalau kita bahas di awal ya, ada yang namanya self-determination motivation. Self-determined motivation ya. Jadi ada orang-orang hari ini yang belajarin sebenarnya bagaimana orang itu tuh bisa successful dalam hidup, bisa meraih goal mereka dengan baik dalam hidup. Balik ya, kalau orang yang sifatnya itu ngelihatnya eksternal, ya reward, punishment, itu nggak akan bikin mereka long lasting dalam ngejar goal mereka. Tapi orang yang punya visi itu tuh karena dia ngelihat why dibalik dia mau punya goal itu, ya niatannya itu bulat ya, dia baru bisa successfully achieve. Ini yang pertama ya. Jadi dia lihat bagaimana hidup dia itu tuh bisa berkontribusi buat orang lain. Ya kan, bagaimana hidup dia itu relevan buat orang lain. Ya, dan bagaimana dia itu mau lakukan itu semua memang bukan karena suruhan atau paksaan orang, tapi karena diri sendiri. Iya, otonomi lah ya. Otonominya ya, itu membuat dia tuh berasa bahwa ini bukan karena orang suruh gue nih. Ini bukan karena ekspektasi orang lain, ini karena ekspektasi diri sendiri. Nah biasa kalau udah punya niat itu, baru kita ngomong will-nya itu sendiri, ya kan? Berapa banyak hari ini orang yang punya niat tapi nggak bisa eksekusinya? Nggak jalan, iya benar. Iya kan? Niat doang, buat apa? Gue dengar orang yang resolusi mau kurus, hobinya makan. Nah ya susah ya bro kayak gitu ya. Ya kan? Nah makanya eksekusi juga penting, gitu kan? Tadi makanya setting goal itu mindsetnya harus benar. Goal-goalnya sendiri juga harus yang realistik, harus yang achievable, ya dengan terukur kira-kira gitu ya. Dan juga terlebih daripada itu eksekusinya menurut gue yang paling penting. Eksekusinya mesti matang ya. Eksekusinya yang paling matang. Dan ini sih komit ya Pak ya berarti sebenarnya. Yes. Komit dengan apa yang udah dia ini ya. Saya kayak gue misalnya pengen kurus itu, tapi nggak komit gitu, ya kan? Terus udah nggak komit, nggak disiplin lagi, ya kan? Nah itu tuh, jadi ya bener. Terus apa ya? Kadang-kadang orang ada yang 10 gitu resolusinya, ada yang 8 gitu. Berarti kita kita main small number aja berarti. Gini, gue tadi kan kalau kita ngomong soal niat ya, ini gue mungkin move sedikit ke execution nih bro. Gimana cara kita terapin tuh dalam hidup kita. Benar gak? Gimana cara kita terapin eksekusi niat-niat itu dalam hidup kita. Gue mau kurus, gue mau successful, gue mau lebih rajin, mau apa gitu ya. Nah sebenarnya dari niatan itu untuk bisa successful atau anti gagal tadi, sebenarnya adalah bagaimana cara kita build in habitnya. Ya kan, supaya itu kan sesuatu hal yang baru ya, biasa goal itu kan, sesuatu hal yang bukan kebiasaan kita. Iya betul. Ya kan, tapi gimana cara kita rubah itu jadi kebiasaan? Itu yang akan bantu kita untuk menyelesaikan sebenarnya. Buat gue secara pribadi, mungkin lu juga ada alamin juga. Pasti 21 hari pertama, 30 pertama itu yang paling berat. Breaking the habitnya itu. Breaking the habit yang paling berat. Ya kan, kita mulai
bangun satu rutinitas yang baru. Iya, ya kan? betul. Nah, bayangin kalau hari ini kita punya kebanyakan resolusi. Ya kan? Hal-hal yang kita mau achieve begitu banyak, maka kita nggak punya resources juga untuk menyelesaikannya. Untuk bikin itu benar. Iya. Karena kita harus membuat sesuatu kebiasaan baru ya. Dan kebiasaan membangun kebiasaan itu bukan hal yang sehari 2 hari gitu kan. Itu long term gitu. Dan kalau terlalu banyak ternyata nanti ya malah kacau ya. Jadinya terlalu ini ya. Gue jadi inget omongannya Bruce Lee. Iya. Dia ngomong gini, gue lebih takut sama orang yang melatih satu jurus 10.000 kali daripada melatih jurus 10.000 jurus tapi masing-masing cuma 1 kali. Nah itu ya berarti fokusnya itu penting ya. Fokus itu penting banget sebenarnya. Gitu. Karena repetisi ya, untuk kita bisa dapatin sesuatu dengan baik itu kita perlu break. Kalau gue ngeliatnya inersianya. Jadi dari kita nggak gerak ke gerak itu sendiri aja tuh udah butuh effort ya kan. Untuk itu maintain juga butuh effort sebenarnya. Betul. Banyak orang hari ini nggak bisa follow through resolusinya karena udah begitu kebanyakan. Mereka mulai jalanin tadi mungkin 1.000 jurus itu ya. Mereka mulai jalanin, tapi setiap hal yang mereka lakukan itu tuh sangat berat buat mereka. Efeknya nggak kelihatan, ya. Akhirnya mereka stop. Tapi kalau hari ini ada 2-3 hal aja yang kita fokusin gitu ya. Kita fokusin, kita bener-bener kasih waktu buat itu, kita kasih habit kita buat itu, ya kan? Kita evaluasi lagi, progresnya bagus, kita feel good about it, kita lakuin terus gitu. Setahun itu tuh mungkin 3 hal tadi kita udah master. Gitu ya. Benar. Ya kan? Dan begitu itu tuh jadi habit kita. Kadang-kadang tahun depan kita nggak perlu jadi itu habit lagi. Misalnya lu ya udah turun sekian berat badan. Tahun depan nggak perlu susah-susah lagi kayak create satu hal baru lagi, tinggal lanjutin aja sebenarnya. Dulu gue bangun pagi buat jogging itu susah banget. Sekarang kayak udahlah ya, it's just another day gitu kan. Itu udah jadi bagian dalam hidup lu bro. Ya kan. Bayangin makanya tadi kalau orang bisa punya dan memantapkan resolusinya dia dari tahun ke tahun, dan itu jadi habitnya dia, jadi hidupnya dia. 5 tahun kemudian orang itu udah berubah banget. Udah beda banget jadinya. Beda-beda ya. Gitu ya. Lain lah ya, agak lain nih orangnya. Asik. Jadi kalau gue sih memang anjurin punya resolusi jangan banyak-banyak. Ya gue inget ada satu orang yang dulu ajarin gue ya. Dia ini psikolog ya. Dia itu juga dalam pelatihannya saling membantu satu sama lain lah. Jadi kayak misalnya kita berdua psikolog nih ya, gue bantuin lu bantuin gue. Gitu ya. Dan dia setelah berapa minggu gak berhasil untuk bisa keluar daripada kesulitan dia, yaitu apa? Untuk beresin kamarnya dia waktu itu. Oke. Karena dia target itu terlalu tinggi. Dibilang gini kan, gue mau setiap hari kasih 1 jam untuk beresin rumah. Berarti kan 7 jam untuk beresin kamar dia 1 minggu ya. Dan dia akhirnya gak pernah lakukan itu. Karena terlalu besar, terlalu banyak, terlalu sulit gitu ya. Sedangkan dia coba dengan baby steps untuk bangun habitnya. Dia bilang oke, gue mau ganti resolusi gue deh, yaitu untuk beresin kamar hanya 1 jam selama 1 hari di 1 minggu. Ya. Di saat dia lakukan itu, dia end up lakuin 3-5 jam, akhirnya kamarnya bersih. Ya kadang-kadang gitu ya, kita punya resolusi kebanyakan, terlalu sulit, terlalu unrealistic. Di saat kita masuk ke tahun baru ini, ya cuma jadi impian aja. Tapi kita gak bisa sanggup untuk execute resolusi kita. Iya benar. Jadi sebenarnya baby steps aja dulu ya. Gue dulu belajar, gue gak langsung jogging loh pagi. Gue belajar bangun paginya dulu. Betul. Itu. Jadi gue belajar bangun pagi, akhirnya gue terbiasa bangun pagi, ya udahlah. Akhirnya pasang sepatu, ya kan. Jalan kaki dulu. Gue nggak bisa yang langsung jauh gitu tadinya. Ya paling 2-3 kilo gitu. Habis sekarang udah ya 5K lah minimal. Wow, tiap seminggu 3-4 kali lah gue lari gitu. Nah, itu dimulai dari apa? Dari gue belajar bangun paginya dulu. Belajar ya jalan kaki dulu ya kan, jalan muter deh gitu kan. Ya, lama-lama udah terbiasa gitu, udah kayak nyantai aja gitu ya. Iya bener-bener Pak. Jadi dan nggak terlalu banyak ya. Jadi gue juga ya santai aja gitu. Pokoknya gue fokus di sini dulu gitu kan. Tadi 1 jurus dilatih ribuan kali. Nah itu dia. Terus gue ada ini juga nih. Ada yang bilang kita butuh punya partner. Wah untuk resolusi bareng-bareng. Penting nggak sih Pak kira-kira?
Menurut gue penting ya sebenarnya. Tadi penting nggak penting nggak sebenarnya? Penting nggak penting sebetulnya. Bukannya kayak gini, bukannya nggak ada manusia yang tanpa partner nggak bisa menyelesaikan Iya, solusi karena mereka. tadi autonomi ya. Sebenarnya niatnya dari dalam. Dari kan, dalam sebenarnya sebenarnya gitu kan. Tapi dengan kita punya partner itu tuh sangat membantu sebetulnya. Ya, karena kita bisa gini, kita bisa punya orang yang memotivasi kita, ya kan. Di saat kita mungkin lagi kurang termotivasi, gitu ya. Kita bisa share progress yang kita punya akan satu sama lain. Kita bisa accountable. Ya, jadi kita bertanggung jawab juga karena kita udah share nih hari ini resolusi kita apa. Ya. Jujur di saat gue share resolusi gue hari ini ke orang-orang terdekat gue punya tanggung jawab untuk memenuhi resolusi tersebut. Ya, karena udah beberapa orang nih. Terlanjur ngomong nih. Terlanjur terucap nih bro gitu ya. Iya. Omongan gue harus bisa dipegang nih. Harus bisa dipegang gitu. Ya walaupun hari ini banyak orang yang punya resolusi, diomongin tapi nggak dicapai. Iya. Mana katanya mau, gitu-gitu. Gitu kan. Nah tapi kalau kita punya orang-orang terdekat kita hari ini yang bisa bantu kita ya, nah itu yang akan membantu kita untuk menyelesaikan. Jujur, istri gue ya sangat banyak bantu ya. Dimana hari ini di saat kita awal tahun kita share resolusi kita saling ingetin. Gitu loh, kita saling ingatkan. Jadi ada proses evaluasi juga, ada proses reminder juga gitu ya. Dan itu membuat gue akhirnya bisa lebih aware akan resolusi-resolusi tersebut. Gitu ya. Jadi kita nggak lost track. Gitu. Nah kalau orang yang lakukan itu sendiri, lebih sering untuk dia bisa lost track jadinya. Gitu ya. Makanya penting banget gitu. Iya. Penting punya partner ya. Ada yang remind. Ya kan? Remind. Gitu. Ya kalau kita berarti yang nggak kalah penting juga kita kasih tahu resolusi kita tadi itu ya ke orang-orang gitu yang mungkin kita percaya lah. Betul. Yang bisa nge-push kita juga gitu ya, yang bisa dorong kita juga. Mana lo katanya mau ini lo ya kan. Nah kadang-kadang gue juga gitu kan. Gue sharing lah sama teman-teman gitu ya. Kadang-kadang tuh gue kan agak-agak suka ini ya, suka kalau makan tuh ya kalau apalagi gratis gitu kan. Waduh, gratis nih. Ya kan, waduh, udah lama diet kan. Udahlah, cheating day. Lo kan diet, ada yang ngingetin gitu kan. Katanya diet lo, udah cukup lo segini aja. Nah gitu, ada Kira-kira ada gitu, gitunya. bro. Iya benar. Jadi memang mungkin niat itu harus dari kita. Tapi orang lain itu akan bantu ngingetin ya mungkin ya. Penting banget. Itu ya penting ya. Jadi lebih asik juga kalau ada yang ngingetin ya. Jadi ada partnernya juga. Mungkin kalau belum punya pasangan bisa sama teman-teman ya kan. Sama teman-teman. Iya, nah itu dia sih. Karena gue kan belum punya pasangan ya Pak ya. Jadi mungkin akan jadi resolusi gue juga. Topik podcast lain lagi nih nanti topik podcast lain lagi ya mungkin ya. Jadi mungkin setelah ini saya akan menambahkan satu resolusi itu ya. Resolusi baru. Akan satu tambahan pasangan hidup. Wah, resolusi pasangan hidup ya, resolusi steady 2023. Wah, itu kan ya who knows ya kan. Nah, baby steps bro. Iya, baby steps. Mungkin ya mulai dari chatting dulu ya. Waduh. Ya, tapi siapa tahu nyaman. Enggak. Oke, next topic ya tapi next ya. Topic. Jadi ya oke, nanti dulu. Nah, tapi ini yang paling penting nih. Orang kan ya let's say lah, kita baru memulai bikin resolusi pasti tidak langsung berhasil. Pasti ada aja yang namanya kegagalan, ya kan? Nah, if this year maybe ya, ada resolusi yang mungkin kita tidak capai, ya kan? Mungkin kayak ada traumatic experience gitu. Aduh, gue udah bikin tapi gue nggak bisa capai nih. Nah, gimana sih caranya supaya kita mungkin nggak kapok ya tahun depan untuk bikin resolusi lagi? Nah, itu penting tuh. I see. Ya kan? Gimana kita tidak jatuh dalam badai trauma? Asik. Badai trauma. Ya kan kadang-kadang kayak gue misalnya takut mencintai supaya enggak. Ini topik lain lagi. Wah, topik lain. Mumpung bentar lagi Valentine mungkin ada topik gitu itu ya. lagi. Wah, jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke, baiklah. Gimana Pak? Kiranya supaya kita nggak kapok lah bikin resolusi gitu ya. Nggak kapok bikin resolusi. Sebenarnya gini, gue kalau lihat resolusi yang gagal ini gagalnya dari mana? Sebetulnya gitu ya. Apa sih definisi orang gagal itu? Atau gitu mungkin resolusinya tidak godly sehingga Tuhan yang gagalkan Tuhan sendiri. gagalin bisa juga, ya kan? Bisa juga itu kayak dia. gitu. Ya gue ini ya apa namanya? Kalau gue akan lihat dulu sebenarnya evaluasi proses sebetulnya gitu kan. Kenapa resolusi gue ini gagal? Dan definisi gagal itu dari mana sih sebenarnya? Gitu ya. Soalnya tahun 2020 kita nggak ada yang expect ada pandemi. Betul.
Ya kan? Apakah ada force major ya? Force major orang bilang gitu kan. Apakah karena itu gagal? Ya kan? Outcome-nya atau prosesnya yang buat gagal? Iya. Ya kan? Kalau prosesnya yang buat gagal, gue mungkin akan evaluasi ya. Aduh, gue mau turun berat badan tapi hobinya makan misalnya gitu ya. Jadi gue akan lihat bahwa jangan trauma karena prosesnya gue belum jalanin segenap hati. Oke. Ya, tapi kalau outcome-nya yang gagal, gue juga akan make meaning dari sana bro. Gue akan mikirin gini, kira-kira kenapa ya Tuhan gak izinkan ini terjadi? Benar. Gitu Reflect lagi ya. Apakah tujuannya tidak godly, ya kan? Apa tujuannya gak godly gitu kan? Apakah memang Tuhan tuh pengen kita balik ke arah yang dia mau tunjukkan? Karena sometimes rejection is protection. Asik. Gue suka ya ada satu raja Yeskaya ya. Dia pray sama Tuhan, dia bilang Tuhan jangan buat dia terlalu kaya sampai dia bisa sombong. Iya, atau terlalu miskin sampai gue mengutuki engkau gitu kan. Mengutuki engkau. Resolusi tercapai, gue bisa aja jadi kaya. Resolusi tercapai, bisa aja gue jatuh miskin, gue gak tahu. Tapi setiap hal yang terjadi itu tuh karena Tuhan mau bawa gue lebih dekat sama dia. Betul. Ya mungkin gue gak tambah kaya karena Tuhan gak mau gue sombong. Ya kan? Mungkin gue dikasih pencobaan karena Tuhan mau tumbuhin karakter gue. Bisa jadi. Ya kan? Nah makanya outcome itu juga gue akan evaluasi nih. Dan itu gak akan pernah buat gue trauma bro. Karena gue tahu setiap yang hasil yang terjadi itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya benar. Ya kan? Yang gue bisa evaluasi adalah prosesnya. Ya apakah kita segenap hati atau enggak? Segenap hati ya kan? nih? Udah best effort belum ya kan? Effort belum gitu kan. Ya jadi gue gak trauma sama hal tersebut gitu loh. Kalau misalnya gak kesampaian. Iya. Gitu ya. Benar. Ya sama kayak waktu gue misalnya, gue kan bulan Desember kemarin berat badan gue sempat naik lagi ya. Terus gue bilang, aduh gue naik lagi ya. Oh iya ternyata, karena kan akhir tahun ya kan. Banyak party-party, bukan party-party sih, makan-makannya banyak ya. Dan Natalan, ada tahun baru ya, acaranya banyak gitu kan. Oke ternyata memang karena makannya agak gak direm, karena udah lama diet ya mungkinnya kayak, aji mumpung nih, wah sikat, gas. Nah, tapi ini bulan Januari lagi gue akan memulai kembali ya kan. Menahan hawa nafsu ya kan, menyangkal diri ya kan. Nah itu jadi bener ya kata lo ya, jangan pernah kapok. Karena apa? Karena belum tentu kita sudah best effort ya kan. Betul. Dalam resolusi itu, atau memang resolusi itu sengaja tidak tercapai karena Tuhan gak mau lo mencapai itu karena dia pengen lo lebih dekat sama dia gitu kan. Atau mungkin itu bukan hal yang patut diberikan ke lo, atau mungkin dari keinginan pribadi tadi ya kan, tidak godly ya kan. Nah itu ya, jadi kita tidak boleh kapok ya membuat resolusi ya. Karena separah-parahnya orang yang bikin resolusi ya kan, ya pasti hidupnya tuh akan lebih terarah daripada orang lain yang gak bikin resolusi. Betul. Itu dia. Jadi lebih baik bikin resolusi tapi lo berusaha mencapai ya kan. Walaupun tidak tercapai, ya nggak apa-apa, ya kan? Evaluasi lagi. Jadi sebenarnya tercapai atau enggak, kita akan punya bahan untuk reflect ourselves ya. Betul. Jadi kalau misal pun nggak tercapai, kita jadi punya kesempatan untuk mereflect diri kita lagi, kurangnya di mana. Kayak tadi ya bercermin ya, kayak kita ngelihat dari cermin, oh kurangnya di sini ya kan. Mungkin kita belum best effort, atau mungkin itu bukan rencana Tuhan ya kan. Nah itu yang paling penting tuh. Nah jadi yang bisa gue simpulin ya dari obrolan kita hari ini, resolusi yang pertama gak usah banyak-banyak ya kan. Terus yang kedua harus godly ya kan, paling penting tuh. Jadi jangan fokus sama keinginan kita pribadi, tapi fokus apa yang Tuhan pengen, apa yang membuat kita itu bisa semakin dekat sama Tuhan sebenarnya. Mungkin finansial boleh, oke lo finansial ya boleh lah lo jadiin resolusi, mungkin lo pengen dikenal lebih banyak orang ya, tapi di balik semua itu tujuannya apa? Nyenengin lo pribadi atau nyenengin Tuhan? Nah itu ya yang mesti kita sama-sama reflect lagi ya. Dan kalaupun gagal nih bikin resolusi ya mungkin lo gak tercapai, ya reflect juga ya, apakah lo sudah best effort atau apakah lo udah mengerti bahwa itu beneran dari Tuhan gitu ya. Nah itu yang kita harus sama-sama gali lah ya lebih dalam lagi tentang resolusi. Dan penting banget ya ternyata bikin resolusi ya, karena resolusi itu bikin hidup kita lebih fokus ya kan. Dan bikin 1 tahun itu kita punya progres dan
kita bisa bertumbuh gitu ya dalam banyak hal gitu ya. Jadi minimal 1 tahun itu kita sudah lebih baik daripada kita yang tahun sebelumnya. Itu paling penting. Nah, jadi buat guys semua ya, kalian semua ya ini di sini ya. Kalian semua yang pengen punya resolusi tapi nggak punya partner ya, bisa hubungin kita ya. Ada nomor WhatsApp yang ya di situlah ya, di mana ya. Pokoknya ada nomor WhatsApp yang bisa di di caption ya, ada di caption, bisa dihubungin ya kan. Kalau misalnya mau tertarik untuk lebih dalam lagi belajar Alkitab ya, bisa hubungin juga. Kita bisa sama-sama Bible study ya, kita akan gali lebih dalam dari Alkitab, dan kita semua di sini ready untuk bantu kalian semua. So, kalau ada request juga ya untuk tema-tema podcast selanjutnya, boleh banget ya di komen ya di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya podcast ini juga. Semua line sosial media kita GKDI Official ya, GKDI kecil semua digabung ya, GKDI Official. Ada di TikTok, ada di Twitter, ada di Instagram, dan semua sosial media yang ada di handphone Anda semua ada GKDI Official. Oke, ayo semuanya, hari ini kita sudah bahas resolusi, dan episode kali ini luar biasa banget, penting banget kita bikin resolusi, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.